memang dari anjuran dokter itu tidak boleh menggunakan celana dalam. Ya. Ya kan? Karena posisinya beliau itu setiap harinya tidak bisa turun. Kelaminnya tidak bisa turun selama 14 tahun. Kadang-kadang kita tuh memang suka tanpa diduga ya, itu banyak hal yang terjadi sama diri kita. Entah itu dari perilaku, entah itu dari omongan barangkali gitu ya, yang membuat orang itu menjadi sakit hati, gitu ya. Dan tanpa sadar juga, ternyata orang itu malah sakit hatinya nggak cuma dirasain, tapi dia melakukan sesuatu. Kayak gitu kali-kali ya, Mas Bintang ya, yang pengen diceritain gitu ya. Nah ini ada Mas Bintang, mungkin teman-teman juga Om Bre, Mas Bre pernah di episode sebelumnya gitu ya. Mas Bintang juga pernah ada beberapa cerita. Cuman sekilas tadi pas ngobrol di awal gitu ya, sebelum kita sebelum kita ketemuan dan mulai dari sini, itu banyak hal yang bikin saya kaget sebenarnya, ya. Ketemu lagi di Kimata, kita mau cerita bareng dengan Mas Bintang. Kenapa sih orang ini, atau tadi di awal aku tuh gue bilang bahwasannya suka nggak sadar omongan kita atau perbuatan kita itu bikin nyakitin orang. Pengalaman apa sih Mas Bintang? Pengalaman saya selama terjun di dunia pengobatan itu lebih kebanyakan pasien itu terkena guna-guna atau santet ya, kalau kita kenal. Itu dikarenakan kebanyakannya itu sakit hati. Entah itu dari omongan kita yang kurang mengenakan di hati orang lain. Kan belum tentu omongan kita yang menurut kita baik diterima sama orang lain itu baik. Benar. Itu kebanyakan seperti itu yang saya alami. Dan semua itu pasti ujung-ujungnya memang karena sakit hati ya? Semua pasti arahnya ke arah sakit hati. Nah, tadi sempat kita ngobrol di awal dulu ya, off cam. Ceritanya itu menarik banget, tapi mungkin Mas Bintang bisa cerita deh proses penyembuhannya kayak gimana sih? Dan siapa sih ini orang ini, mungkin sekilas saja barangkali. Waktu itu lebih tepatnya ya di tahun 2022 di bulan Februari. Waktu itu ada seorang kakek-kakek di daerah Jakarta Selatan rumahnya. Dia mengontak guru saya melalui WhatsApp bahwasanya dia itu terkena santet dan teluh. Itu selama 14 tahun nggak bisa bangun sama sekali. 14 tahun? Iya. Tiduran? Nggak ngapa-ngapain. Jadi, tapi ngomong bisa, bicara bisa? Bisa. Tapi ketika di jam 12 malam, mulutnya itu sama sekali tidak bisa ngomong. Bahkan makan pun saja harus melalui infus kalau jam 12 malam. Tapi setelah menjelang pagi, itu mulai bisa lagi untuk makan interaksi, dan bicara, ngobrol. Tapi sama sekali nggak bisa bangun? Nggak bisa bangun. Lanjut. Setelah akhirnya guru konfirmasi kan, pihak kakak saya lewat WA, alhasil saya diberikan mandat oleh guru untuk melakukan pengobatan dan pengecekan sekaligus. Setelah beberapa waktu untuk izin sama guru kan, kita riadoh dulu, tafakur dulu, tirakat semua hal. Alhasil sudah siap semuanya dan juga sudah diridhoi sama guru. Alhasil malam itu juga langsung melakukan pengobatan melalui video call. Oh, pakai video call, nggak datang ke rumahnya ya? Tidak. Nah, setelah melakukan video call, mulailah perkenalan dengan si pasien tersebut beserta keluarganya. Karena di situ posisinya video callnya itu dilihati dan disaksikan oleh seluruh keluarganya. Ya, setelah seiring berjalannya waktu kita cerita-cerita, yang menjadi topik utamanya itu karena sakit hati dan juga persaingan usaha lagi. Ya, karena persaingan usaha, alhasil si pelaku ini tidak terima dengan ucapannya, bahkan tidak terima juga penjualan si pasien saya ini lebih laku daripada si pelaku. Jadi selain dia laku, cuman cara ngomongnya pun juga ada satu hal yang menyakitkan. Ya, mungkin. Nah, karena sesuatu hal yang dikatakan oleh pasien saya mungkin tidak berkenan di hati beliau, alhasil beliau menyuruh atau melakukan sesuatu hal yang di luar ajaran Islam, yaitu datang ke tempat dukun. Sedangkan dalam Islam itu pun sendiri datang ke tempat dukun itu kan tidak boleh. Betul. Ya.
Menyekutukan lah ya. Ya itu. Datang saja sudah tidak boleh, apalagi menyuruh. Gitu. Kayak gitu. Oke, terus kejadiannya adalah posisinya seperti apa dia didukunin ini tadi gitu? Posisi yang pertama yang pas awal-awal saya melakukan pengecekan memang sempat terkecoh awalnya. Mulainya itu terkecoh. Kenapa? Karena di satu sisi ketika pengobatan itu kan jam 12 malam. Secara logika itu tidak bisa bicara. Tadi yang seperti saya bilang, setiap jam 12 malam mulut pun tidak bisa terbuka. Tapi ketika saya perkenalan, jam 12 malam Teng sengaja saya atur waktunya untuk mencari tahu kan, itu mulutnya bisa kebuka dan bisa berbicara. Untuk mengkecoh. Gitu. Nah, setelah saya cari tahu lebih dalam lagi, saya ulik, ternyata beliau itu sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki terikat oleh kawat. Kawat. Oke. Apa namanya, gambarannya itu benar-benar seperti begitu dan ini semua kawat gitu. Iya, seperti ibaratnya boneka yang diikat oleh kawat. Sekujur tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tidak ada jeda satupun. Secara kasat mata nggak kelihatan lah ya? Secara kasat mata tidak ada, bahkan secara medis di ronsen tidak ada penyakit apapun. Tidak ada satupun. Semua jantung, semua normal. Cek darah, cek tensi, semua darah. Semua normal. Tidak ada satupun. Oke, terus. Nah, setelah menarik. Nah, setelah kejadian itu kita melakukan coba untuk tafakur lagi, riadoh lagi, tirakat lagi, dan alhasil dapat gambar, dapat petunjuk lah ibaratnya. Dapat petunjuk bahwasanya beliau itu terkena santet dan teluh oleh salah satu orang lain yang mungkin kasarnya sakit hati oleh ucapannya dan juga saingan bisnis. Dan bahkan dari pihak keluarganya pun sudah mengetahui siapa orangnya. Ya kan, bahwasanya curiga tuh sudah mengetahui. Tapi masih berangan-angan karena tidak ada terbukti kan. Nah, setelah itu tidak ada bukti kepergok, cuman waktu itu sempat pas malam sebelum beliau sakit itu beliau menemukan si pelaku ini datang ke tempat usahanya menanam sesuatu. Kepergoknya di situ. Kepergok di situ. Tapi beliau itu si pelaku beralasan bahwasanya dia hanya mengambil daun yang ada di situ dan kebetulan daun itu ada daun pandan. Dia pura-pura memetik daun pandan tersebut. Punya alibi lah ya. Alibi. Refleksnya cepat. Iya, benar. Kayak gitu. Terus? Nah, setelah pengecekan, karena saya ibarat tidak mau suuzon terlebih dahulu kan, alhasil coba saya memulai salah satu pemanggilan lah untuk mengecek gitu. Setelah dipanggil dan alhamdulillahnya sosok tersebut mau dihadirkan. Sosok yang ada di badan pasien. Itu mau dihadirkan dan itu pun posisinya kalau secara logika dia itu jam 12 malam kan nggak bisa ngomong. Bahkan nggak bisa bangun sama sekali selama 14 tahun kan. Iya. Tetapi setelah sosok tersebut masuk ke dalam pasien, merasukilah ibaratnya, itu pasien bisa berdiri, bisa duduk, dan bahkan bisa berbicara. Ini sosok yang jahat ini tadi? Iya, dari kiriman si pelaku tersebut, dari dukunnya tersebut. Dipanggil sama Mas Bintang nih ceritanya? Gitu. Ditanya tuh, kenapa melakukan ini? Tapi awalnya pasti berontak dulu lah ya dia. Dia melakukan perlawanan. Awalnya memang beliau tidak mau masuk, tidak mau hadir, akan tetapi saya tarik paksa. Karena jin itu tipikalnya ketika sudah patuh sama tuannya, dia tidak akan mau membuka mulut siapa tuannya itu. Lokasi tuannya di mana bahkan dia diam tutup mulut kecuali dia sudah mau mengakui kekalahan kayak gitu. Setelah tarik paksa hampir beberapa menit, alhasil dia menyerah dan karena saya tahu titik kelemahan beliau sosok tersebut di mana, alhasil dia mau buka mulut untuk bercerita bahwasanya si pengerim ini adalah yang tadi ngambil daun pandan ini. Akhirnya terbukti tapi dari jalan goib gitu ya maksudnya ya. Dari cerita si sosok tersebut. Bahkan dukunnya pun disebutkan daerahnya di mana dan namanya siapa. Daerah mana, Mas? Kalau boleh tahu. Daerahnya aja. Daerahnya itu masih di daerah Jawa. Pulau Jawa. Jawa ya. Masih. Jawa, Bos. Oke, terus. Masih Pulau Jawa. Oke, jadi posisinya Mas Bintang ketika melihat dia masih terlilit,
Akhirnya sosok ini dipanggil, lu yang ngerjain lah ya, Iya. kayak gitu kan ya istilahnya, Iya. kayak gitu kayak. Terus ditanya-tanyain, cuman posisinya masih terlilit. belum terlepas Belum itu terlepas ya. sama sekali. Itu belum melakukan proses pengobatan. Baru ibaratnya mediumisasi untuk menanyakan. Investigasi dulu lah ya. Kita cari Nyari tahu dulu lah akar ya. permasalahannya itu Oke. apa. Setelah kita cari tahu akar permasalahan dan ketemu, alhasil baru kita melakukan riadah lagi, tafakur lagi untuk mencari tahu gimana cara ngobatinnya. Karena dalam hal seperti ini kita harus teliti dan juga nggak boleh lengah dan harus fokus. Kalau kita lengah sedikit, taruhannya nyawa. Nyawa buat Mas Bintang Ya. sendiri ataupun sama si pasiennya. Kalau misalnya kita kurang teliti, mungkin tidak lari ke saya, akan tetapi bisa langsung di KO oleh dukun tersebut. Karena kan setiap pengobatan itu pasti dukun itu udah dapat kabar. Iyalah langsung Pasti. ya, pasti ya. Karena kan dari sosok anak Si- buahnya anak ini, buahnya ini tadi. pasti nggak bakal mungkin kalau dia nggak tahu. Langsung laporan. Iya, kayak gitu. Oke. Gimana prosesnya? Setelah pengobatan, setelah kita melakukan riado dan tafakur, mulailah melakukan pengobatan. Dari yang pertama kali itu di pengobatan itu di bagian kaki. Ada alasan tertentu kenapa kaki? Karena di bagian kaki itulah penyambung, pembuka. Jadi kayak ular. Jadi ibaratnya ular itu bagian kepalanya. Ini dari bawah dia Iya, nyerangnya. dia masuk dari jempol. Jempolnya kakinya beliau itu selama 14 tahun itu bengkak, bernanah, dan bahkan timbul borok. Bau. Nanahnya itu udah benar-benar pekat warna hijau. Benar-benar pekat warna hijau dari kaki. Oke, terus. Nah, ketika kita obati kakinya tersebut, karena emang situasinya kakinya borok kan ya, ibaratnya bernanah, saya menggunakan ibaratnya tidak mau menyakiti kakinya. Akhirnya saya lepas pelan-pelan dari jauh, itu melalui video call. Saya lepas melalui jauh-jauh karena memang dia posisinya kakinya udah gendut jempolnya. Alhasil karena ditarik jempol itu nanahnya pecah. Logikanya dari jauh gimana bisa pecah? Kalau secara logika, karena posisinya kan dia tiduran, tidak melakukan aktivitas. Kenapa benjolannya itu bisa pecah nanah? Kalau secara logik. Iya. Nah, setelah kayak gitu, setelah diobati, ternyata di bagian kaki itu terikat 2 kawat sekaligus. Satu keluar nanah, yang satunya lagi kayak keluar kelenjar warna putih. Itu apa? Nggak tahu namanya. Itu. Dan itu pun reaksinya langsung sakit. Si pasien itu teriak. Karena posisinya itu kan logikanya nggak bisa berbicara. Tapi kenapa dia bisa berbicara? Iya. Kayak gitu. Setelah diobati, larilah. Kita istirahat sejenak karena kan ngelihat kondisi pasien yang sudah tua. Memang udah lemes juga kali ya. Tidak memungkinkan untuk lama-lama ibaratnya. Kita harus ngasih space untuk beliau istirahat dulu. Apalagi dia tadi melakukan proses mediumisasi yang itu menguras tenaga. Kalau ibaratnya dia menguras tenaga, akan tetapi kalau kita paksakan, itu bisa jadi pingsan, bisa jadi juga ibaratnya kehilangan kesadaran atau sukmanya bisa kelepas. Ditarik. Iya, karena posisi dia energinya habis. Jadi karena kita memikirkan kesehatan pasien juga kan, karena kita nggak mau ada keterlibatan dari pihak yang sana, maka dari itu kita ambil jalan tengahnya untuk istirahat dulu sebentar. Ya, setelah itu baru kita melakukan proses lagi. Lalu beliau minum dulu menggunakan selang. Menggunakan selang diminum. Lalu habis itu tahap yang kedua itu berada di bagian kepala. Jadi dari kaki langsung ke kepala nih. Zigzag. Jadi dia tidak nentu. Kalau misalnya dia dipasang secara beruntun, itu akan kemungkinan bisa ketebak jalur daerahnya di mana. Jadi makanya dibuat terpisah-pisah. Tapi ujung-ujungnya jadi satu dari atas kepala sampai ke bawah. Nah, setiap kawatnya itu dililit oleh kain merah. Kain merah sehelai. Kayak benang wol. Iya. Itu dililit, diputer-puter. Dan itu warna merahnya itu campuran, ada yang warnanya merah keping-pingan, ada yang warna merah marun, ada yang merah terang dan lain-lain. Pokoknya semua serba merah. Di kepala tuh dicabut tuh? Iya, dari ujung kaki sampai ujung kepala ada itunya semua. Ada penandanya. Nah, penanda itu, sorry Mas Bintang, penanda itu mantra? Iya. Total semua yang dipakai dalam pengikat, total semua yang ada di badan tubuh itu ada 10 mantra. Satu perikatan itu 1 mantra. Wow,
Maka dari itu pengobatan seperti ini bukan hal yang dianggap mudah. Iya. Karena balik lagi taruhannya nyawa kita, tenaga kita, waktu kita dan lain-lainnya. Betul. Kalau kita kurang persiapan atau gimana, ya berakibat sama si ya pasien itu. itu sendiri. Bisa berakibat sama pasien, bisa juga kena yang kita. Nah, Mas Bintang, ini menarik. Kalau misalnya 10 ikatan itu kan jatuhnya memang dari ujung kepala sampai ujung kaki, cuman tersebar gitu ya. Ketika itu tidak berurutan, bisa juga kejadian hal yang buruk juga. Bisa. Karena setiap titik ikatannya itu mengandung ibaratnya selah. Jadi kita harus nutup selah. Pastikan yang namanya orang sudah menyiapkan sesuatu hal, nggak bakal mungkin dia tidak menyiapkan cara yang lain. Iya, backup lah ya. Backup. Logikanya di situ. Maka dari itu kita harus cari tahu dulu backupannya apa untuk menutup jalurnya dia agar tidak ikut campur. Jadi kalau ini yang di kaki, ini yang di kepala, pasti di sebelah sini nih ada sesuatu ada backupnya yang buat nembak langsung. Berarti ini diberesin sekaligus yang ini atau yang ini dulu gitu ya? Ya jadi ditutup ini dulu, ini yang ditutup dulu, baru kita ngelakuin yang ini. Biar yang dari backupnya ini nggak nembak. Tapi yang ini tidak dicopot dulu, tidak dicopot, ya tutup dulu. Untuk dicegah dulu. Itu cara kerjanya seperti itu. Iya. Karena kalau yang kita langsung ngobatin titik utamanya dari si titik yang di kepala atau yang di mananya, ini backup masih belum ditutup, ditembak. Ini sembuh ditembak kita KO. Oh gitu. Karena ibaratnya energi kita udah kekuras di sini. Kita fokus ke sini, ini nembak lengah. Ngerti? Paham. Wow. Nah itu oke. 10 mantra. 10 mantra ini pun berarti penanganannya pun beda-beda. Beda-beda. Dari Mas Bintangnya pun melakukan halnya pun beda-beda. Sesuai dengan mantra yang di sini. Iya, jadi ibaratnya dalam satu ikatan itu kan satu mantra. Kita harus mencari tahu dulu nama ilmu yang dipakainya apa, asalnya dari mana, kelemahannya di mana. Baru cari backupannya tadi itu, arahnya kemana? Arahnya kemana nih, lari titik penyembunyian backupannya ini agar tidak langsung terselubung. Dan backupannya itu beda mantra juga? Beda mantra. Jadi total semuanya itu untuk yang titik utamanya itu ada 10. Backupannya beda lagi. Banyak ya bos? Jadi ya ibaratnya sini tutup tembak gitu. Nah, selama proses itu, Mas Bintang ada serangan nggak? Untuk serangan tersendiri yang paling parah itu di bagian kelaminnya beliau. Itu nanti kita ceritain. Oke. Berjalannya waktu Oke. Biar jadi plot twist. Siap. Jadi berarti yang atas itu gimana? Yang atas tadi, yang atas? Iya, pengobatan yang atas. Di mana? Di bagian sini. Jadi satu kepala keikat. Oh gini? Iya, satu kepala keikat kayak keras sakti. Iya. Ya, itu. Wah. Tapi bentuknya kawat sampai muter ke ubun-ubun. Oh begini. Jadi satu kepala kayak pakai topi. Peci yang itu, peci yang putih. Ya itu. Digituin itu. Kelilit. Itu Mas Bintang copot tuh, akhirnya lepas. Itu pun juga menimbulkan kayak bintik-bintik darah yang ngalir dari kepala. Jadi kepalanya itu kan memang sudah botak ya, dibotakin ya karena beliau itu bawaannya gerah. Oh, udahlah potongin aja lah rambutnya, udah karena gerah, ya. Karena dan juga di situ pusing. Bawaannya kayak ditusuk-tusuk. Dan itu ada bekasnya tuh. Begitu selesai tiba-tiba bekas kayak bolong-bolong merah gitu. Jadi kayak orang tanam rambut. Kan ada bekasnya tuh, ya itu. Keluar darah. Gitu. Sampai ke muka-muka, sampai ke kepala belakang semua. Itu baru di kepala. Kayak gitu. Jempol tadi aja udah parah ya. Iya. Makanya untuk orang-orang yang ibaratnya datang ke dukun untuk apa sih alasannya? Iya. Buang-buang uang kan pakai nyewa dukun pasti kan pakai mahar juga. Pasti. Jasa orang, nggak bakal mungkin dia mau gratis kan. Oke, kepala, vital ke dada, misalnya ke jantung gitu ada juga? Ada, tapi itu tahap ke 5 apa ke 4 gitu. Oh, itu sebelumnya udah dari yang 2, 3, yang ketiga di mana? Yang ketiga itu di bagian kuping, jadi di bawah sini. Bukan mata beda lagi, bagian sini. Lari ke kuping. Oke. Jadi ketika dia dipencet di sini, kupingnya keluar darah. Ketika di pengobatan, kalau kita melakukan pengobatan nggak mungkin dukun itu tidak sigap dong. Ibaratnya sama aja kita melawan dukunnya. Kita ngobatin nih, untuk melepas secara otomatis dukun itu kan mengikat, semakin diikat. Mau nggak mau, kita kan harus tarik paksa. Itu yang membuat kuping itu ketekan. Iya, ketekan. Bahkan setelah sembuh dari semuanya, itu diperiksa ke dokter, beliau mengatakan bahwa gendang telinganya hampir pecah. Hampir pecah. Iya.
Wih, langsung fisik juga ya kenanya. Iya. Jadi makanya dibilang santet sama teluh, karena kan kalau santet itu kan ke rumah atau ke tempat dagang. Kalau teluh itu langsung ke orangnya. Ke badan. Iya itu. Ke target. Yang keempat. Yang keempat itu di bagian mata. Yang tadi itu ya, di situ ya. Bagian jadi sini. dia itu apa? Efeknya dia lelah, ngantuk atau Jadi setiap buruk penglihatannya. Jadi kalau malam itu di atas jam 12 malam dia nggak bisa tidur, mata Oh, nggak malah bisa merem, melek. nggak bisa kedip aja nggak bisa, Jo, kedip aja nggak bisa, melek kayak sampai jam 6 pagi. Setelah selesai jam 6 pagi baru bisa tidur. baru dia tidur. Iya. Ih, dihancurin ya malam-malam sama dia badannya ya. Jadi udah sakit nggak bisa diistirahatkan. Iya gitu. benar. Oke, yang kelima. Yang kelima itu di bagian jantung. Yang tadi. Yang tadi itu. Ya. Jantungnya diapain, Mas? Diikat pasti Sama jantungnya? di bagian sini. Oh, pas di dada melingkar Iya. gitu. Jadi kayak Terus diperkes gitu ya? Iya, jadi kan ngikutin ukuran badan. Dia itu kawatnya dililit jadi gede. Oh. Dililit jadi gede, makin ditekan kayak gitu. Yang keenam, Yang keenam itu dilari di arah pusar pencernaan. Jadi setiap malam itu makanya mulutnya nggak bisa kebuka dan juga tidak bisa mencerna makanan, harus pakai selang infus. Dan itu makanannya pun harus yang ibaratnya kayak bubur, yang udah hancur gitu lah, yang udah lembek. Oke, Kalau makanan utuh kayak ayam atau gitu tuh nggak nggak bisa. Yang ketujuh, Yang ketujuh di bagian kelamin. itu tadi. Ya. Apa kejadiannya di situ? Yang di bagian kelamin itu yang lebih parah. Dia kan pengobatan itu kan emang seorang pria pasiennya kan. Dia menggunakan celana putih. Memang dari anjuran dokter itu tidak boleh menggunakan celana dalam. Ya. Ya kan? Karena posisinya beliau itu setiap harinya tidak bisa turun. Kelaminnya tidak bisa turun selama 14 tahun. Ya, Wih, tidak bisa turun. ih, sakitnya gimana itu ya? Tidak bisa turun. Setelah diobati, kita tahu titik lemahnya di mana. Alhasil pas mulai tarik menarik pengobatan kan, tarik menarik semuanya hal, di situ muncul bunyi kayak letupan, tes gitu. Itu muncul langsung bercak darah dari celana tersebut, dari ujung pembuangan air kecilnya. Iya, ya. keluar darah. Keluar darah. Itu banjir sampai menutupi bagian kelaminnya. Ibaratnya kayak kencing darah lah ya. Iya. Kayak gitu. Yang kedelapan, Dan yang kedelapan itu di bagian paha. Pahanya itu udah mengecil. saking nggak gerak. Saking nggak gerak. Bahkan pahanya itu udah biru. Jadi kayak darah mampet, nggak bisa jalan. Dari pinggang ke bagian paha sini, Pinggang sampai sini, perbatasan sampai dengkul, perbatasan dengkul iya, sini, itu udah itu hitam, biru. Oh, hitam bahkan. Hitam hampir mau ke hitam-hitaman. Jadi kayak darah mampet. Kayak gitu. Yang kesembilan, Yang kesembilan itu di bagian lutut. oh di sininya. Ya, lutut itu udah dibikin remuk. Udah kayak kopong gitu kali ya? Ya, tadinya mau dipakaikan pen sama pihak dokter Supaya bisa berdiri atau bisa jalan. Akan tetapi setelah diskusi sama pihak keluarga, beliau tidak mau karena kan resiko menggunakan pen kan Iya. itu tahu sendiri kan. Maka dari itu akhirnya ditolak sama pihak keluarga. Pas saya cek ternyata remuk kakinya. Yang ke-10. Yang ke-10 itu tadi yang di jempol. Oh, yang itu tadi. Nah, Mas Bintang, yang paling berat dari 10 titik itu? Yang paling berat dari semua titik itu yang ada di bagian kelamin. Itu. Karena itu sampai selesai pengobatan aja semuanya ya, sampai selesai beres itu darah masih ngalir. Masih keluar terus? Jadi di kasurnya itu rembes darah semua. Udah rembes darah semua? Jadi ibaratnya kayak orang buang air kecil tapi nggak selesai-selesai. Gitu. Kayak gitu. Oke. Aduh, gue dengernya ngilu. Oke, ketika melakukan pengobatan itu sebenarnya kan apa yang dialami si pasien akan kembali ke yang membuat atau yang meminta, gitu Iya, kan ya? betul. Nah, sempat ketahuan nggak sama Mas Bintang? Ini balik ke dukunnya atau? Yang pertama setelah kita kan titik pengobatan itu kan dikeluarkan dulu nih. Selesai dulu semuanya? Ya, dikeluarkan dulu, dikumpulin baru dijadiin kayak gumpalan. Oke. Itu baru dilempar ke si pengirim. Oh, ke pengirim? Si dukun tersebut. Oh, si dukunnya dulu, si oke. dukun. Si dukunnya, Secara otomatis dukun itu kan tidak bakal mau menerima serangan. Pasti. Ibaratnya sekali lagi Serang balik. Ibaratnya
dia lempar lagi ke saya balikin lagi ke dia. Oke. Oke dong. Oke. Nah, akan tetapi dalam siklus pengobatan atau perdukunan kayak gitu, di dukun itu tidak mau ibaratnya menerima ganjaran dari apa yang dia lakuin. Ibaratnya kalau ketika si pelaku menyuruh dukun untuk mengirim, secara otomatis kan si yang jadi target ini punya pengobat dong. Pengobat itu membersihkan dan dilempar ke dukun, dukun itu nggak mau nerima. Dilempar lagi ke pelaku. Balik ke yang pelakunya? Iya. Sorry mas, ada kejadian apa akhirnya sama si pelakunya nih? Si pelaku ini setelah dikabarkan itu beliau besokannya setelah sembuh meninggal dunia. Tit. Iya. Meninggal dunia. Ganjaran ya? Ganjaran. Ibaratnya kita yang beli baju, kita yang pakai. Kan nggak mungkin kita beli baju orang lain yang pakai. Benar. Ya kan? Betul. Oke, nyambung sama pertanyaan tadi. Secara goib Mas Bintang disamperin sama dukunnya nggak? Untuk disamperi itu setelah pengobatan malamnya. Oke. Jadi kan pengobatan jam 12 malam. Ketemu malam lagi baru kita disamper oleh si dukun tersebut. Dia ngomong apa mas? Dia kalau boleh tahu, pokoknya dia mengatakan tidak perlu ikut campur urusan saya. Kalau kamu sudah mengikut campur urusan saya, nyawa kamu taruhannya. Oke, akhirnya? Saya jawab dong. Ini kan karena lihat lewat metafisik, kita ngomong secara batin dong. Kita ungkapkan bahwasanya mati dan hidup seseorang itu di tangan Tuhan, bukan di tangan engkau, saya bilang ya. Mau engkau setinggi apapun ilmunya, jika Allah tidak berkehendak tidak akan terjadi. Makin ngamuk di situ dia. Dia makin marah. Iya. Makin ngamuk. Merasa paling kuat soalnya ya. Jumawa lah, karena sebelumnya itu ada 9 pengobat juga yang berusaha mengobati pasien, tidak ada yang sanggup. Maka itu dia merasa jumawa atau sombong. Dari 9 orang ini dari ada yang bisa sembuhin. Dari 9 pengobat itu ada 1 yang sampai sekarang kakinya lumpuh. Kena serangan balik. Iya. Jadi melempar-lemparan. Wow. Sorry, ada satu tadi pertanyaan lupa. Berapa lama proses penyembuhannya itu? Untuk proses penyembuhan yang tadi kita lakuin itu sekitar kurang lebih 2 jam. 2 jam itu sudah meliputi tafakur, riyadhah, dan tirakat tersendiri. Itu cuman dari video call? Video call. Mas Bintang secara batin, iya. Dan dengan apa namanya itu, dengan keajaiban Allah lah. Keajaiban Allah lah ya, iya. Intinya seperti niatan itu tadi, iya. Gitu ya. Akhirnya dia sembuh selama 2 jam. Iya, itu juga atas izin Allah kan. Semua itu sampai pada akhirnya keluarganya itu senang kembali, pada nangis semuanya. Itu bisa duduk akhirnya? Duduk, langsung jalan. Allahu Akbar. Langsung jalan, bisa langsung berdiri, langsung duduk, bahkan seketika darah yang keluar di kelaminnya itu berhenti. Setelah semua udah proses beres, semua. Baru setelah itu dia bisa jalan, dia bisa berdiri lagi. Gitu. Sorry mas, ada kabar nggak si bapak ini masih ada? Bapak ini masih ada. Waktu itu setelah pengobatan hampir mau 1 tahun beliau masih hidup, tapi mulai sekarang udah mulai sakit karena memang udah tua kali ya. Bukan sudah sakit, sudah meninggal. Oh, udah meninggal. Sorry, 2022 kejadiannya. Oh iya. Selang 1 tahun 2023 baru beliau meninggal. Tapi memang meninggal karena memang wajib, maksudnya sakit karena tua juga ya. Iya, sakit karena faktor usia. Wow. Sebegitu kuatnya manusia berbuat jahat kepada manusia ya, dengan bantuan hal yang buruk, dengan hal yang buruk sekalipun. Ya mau kita seburuk apapun sama orang, keburukan itu akan balik lagi ke kita. Benar. Kayak gitu. Kalau kita ngelakuin kebaikan sama seseorang itu akan berbuat baik juga sama kita. Mungkin bukan orang itu, bisa jadi dari orang lain akan berbuat baik ke kita di saat kita susah. Kalau kita berbuat jahat sama orang, mungkin bukan orang itu yang ngebalas, bisa jadi orang lain akan menyakiti dia dengan hal yang serupa. Seperti itu. Benar. Jadi apapun yang ada kita lakukan kepada orang lain, itulah cerminan dari diri kita ke orang lain tersebut. Karena ya itu tadi Mas Bintang bilang, kalau kita berbuat baik kepada orang lain, nggak harus selalu orang yang kita berbuat baik itulah yang membalas. Mungkin orang lain lagi. Ada orang lainnya. Sorry. Ada satu hal nih. Pada barang-barang itu
barang. Kau itu benar-benar Mas Bintang melihat itu kawat. Iya. Berduri nggak sih Mas atau kawat berduri gitu nggak? Kawatnya itu dia berbentuk seperti kawat biasa pada umumnya. Tapi berkarat atau Tapi apa? berkarat, udah full karat. Kan bener apa yang gue bilang. Bahkan karatnya itu ibaratnya sudah banyak yang mengelotok karena kan udah 14 tahun di badan mengikat. Nah setelah kita selesai pengobatan semua, tiba-tiba ada salah satu agak ibaratnya tanaman dari beliau itu muncul dari bawah kasur. Oh, oke, ada tanaman. Ya, setelah pengobatan. Setelah pengobatan kan, itu muncul karena setelah pengobatan lagi kan kita pembersihan lagi, Oh, iya, pembersihan ada, badan. ada maintenance lah ya, Ya, maintenance. ada maintenance dulu lah ya. Sebelum kita melakukan pengobatan akhir, saya sudah menyuruh pihak keluarga untuk menyiapkan garam kasar. Iya, iya. Garam kasar direndam dengan air dan juga dicampur dengan daun bidara 10 daun dicampur, diaduk, diamkan selama 1 hari 1 malam. Di dalam kamar itu atau di tempatnya dia lah ya. Itu dari guru yang sudah ngasih tahu sebelum melakukan pengobatan. Balik lagi, ada tanaman muncul dari bawah? Iya, itu setelah beliau dimandikan di atas kasur itu. Oh, apa tanaman apa? Tanamannya itu seperti boneka yang terikat. Oh, itu baru keluar tuh. Baru keluar. Tapi karena dia tadi udah mengalami pengobatan kan, di bagian titik-titik yang tadi muncul ada nanahnya. Di boneka tersebut ada darahnya. Ini boneka yang bentuk seperti manusia, yang dililit seperti itu, dan ketika Mas Bintang melakukan proses, itulah yang keluar. Itu yang keluar. Tanda-tanda di situ. Jadi di persis bonekanya tempatnya. itu persis tempatnya. Yang di bawah, di kepala di gitu kepala ya. semua. Jadi boneka ini tadi sebelumnya ditanam di bawah situ, di bawah kasur, di bawah kasur itu ditaruh lah ya. Ditaruh. Terus ketika selesai penyembuhan, boneka ini berubah menjadi seperti tanaman. Iya. Jadi ibaratnya dia muncul dari bawah kasur itu pun bunyi kayak barang jatuh pluk gitu. Ya. Kayak gitu atau kayak retak gitu ya, keluar keluar iya. gitu ya, seperti tanaman. Oh, seperti tanaman. Ditanam. Iya, ditanam. Ditanam terus keluar gitu ya, boneka yang ditanam. Iya. Tanaman sesuatu yang Iya, ditanam maksudnya. seperti yang ditanam. Bukan tumbuhan. Bukan tumbuhan, iya bukan. Oh, bukan tumbuhan ya. Bukan Saya tumbuhan. udah mulai tolol kayaknya ini beneran deh. Bukan gara-gara tumbuhan. itu. Bib, ya Bib. Oke. Wow. Oke, Mas Bintang. Guru sekarang masih sehat? Kebetulan guru udah almarhum. Dari tahun 2023 kemarin sudah meninggal. Al-Fatihah buat beliau ya. Mudah-mudahan khusus khotimah. Ilmunya mungkin bisa disebarluaskan nanti mungkin sama Mas Bintang. Amin. Siapa tahu. Ya kan? Oke, terima kasih banyak Mas Bintang. Luar biasa ceritanya. Sekali lagi ya, Om Bre, Mas Bre, apapun yang kita lakukan, mau baik mau buruk, itu suatu saat akan kembali sama diri kita sendiri. Iya, betul. Gitu ya. Betul. Kita mau berbuat baik sama orang yang di sekitar lah yang akan berbuat sama kita, nggak harus directly ke orang yang kita bantu itu. Orang yang kita bantu itu. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe, notifikasinya dinyalain. Kita ketemu lagi. Yuk Mas. Yuk. Yuk ya. Terima kasih. Bye.